Yang pertama kita tuh menganut asas demokrasi. Wah, asas demokrasi. Iya. Waduh, kayak politik Asas demokrasi juga nih. maksudnya tuh kita tuh no otoriter gitu. Jadi setiap ide-ide dari teman-teman kita tampung, di mana program-program dari Foyer sendiri kebanyakan ya memang dari ide-ide dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman RB People. Semoga kabarnya selalu sehat, sukses dan bahagia. Ketemu lagi dengan Tatang Nugraha sebagai host di sini di podcast DPC RB Bandung Raya. Sebagaimana biasa, kami mengundang teman-teman yang expert di bidangnya masing-masing, yang punya prestasi di bidangnya masing-masing. Dan hari ini kita mengundang Ibu Susan dari Foyer Realty. Bagaimana kisahnya, bagaimana suka dukanya, mari kita dengarkan bincang-bincangnya. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, Ibu Susan, semangat pagi. Semangat pagi Pak Tatang. Apa kabar? Kabar baik. Pak Kabar Tatang baik. gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio DPC RB Bandung Raya. Terima kasih juga Pak udah mengundang saya di sini. Terima kasih buat kesempatannya. Amin, terima kasih sama-sama Ci. Oke, Iya. Oh ya, Bu Susan, mungkin saya panggilin Cici aja ya karena masih muda. Jadi saya panggil Cici Susan. Thank you Pak. Cici Baik. aja nggak apa-apa. Cici ya. Oke Ci, sebelum kita bicara tentang Foyer Realty, mungkin saya ingin menggali dulu nih kisah atau backgroundnya Ci Susan sebelum masuk dunia properti. Sebelum masuk dunia properti, saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang dengan rutinitasnya yang dari pagi sampai malam di rumah gitu. Mengurus anak, mengurus keluarga aja sih Pak. Oh gitu, Ya, background awalnya background ya. awalnya ibu rumah tangga. Nah, kalau boleh tahu anaknya ada berapa sih? Anak saya 2 orang, Oh, yang ada 2 satu umur 19 tahun, yang Wah. satu umur 15. Berarti Ya. sudah ABG ya? Iya, saya juga ABG sih Pak. Ya, jadi kayaknya gocap. sama anaknya kayaknya kayak adik kakak dong ya kalau dampingan ya. Dua-duanya udah lebih tinggi dari saya Oh, lebih Pak. tinggi malah? Iya, Oh, tingginya gitu. udah Cowok lebih ya? tinggi. Betul, laki-laki dua-duanya. Baik, jadi selama ini sebelum ini sibuk ngurusi anak dan suami di rumah, Iya. tidak ada bisnis, tidak ada. Kebetulan saya tuh orangnya memang tipikalnya nggak bisa diem. Oh. Ya, jadi saya juga sempat buka kantin, Oh, sempat begitu. di bidang furniture, dan terakhir yang saya lumayan serius tekunin juga akupuntur Pak. Oh, aku Iya, tusuk Waduh, jarum. tusuk jarum ya, tahu? Iya, Jadi buka kantin, kemudian ke akupunktur. iya, Waduh, hebat. iya. Lalu setelah saya jalanin akupuntur, nggak berapa lama ada satu orang temen yang ngajak saya ke salah satu kantor properti jadi agent gitu. Oh, gitu, ngajak jadi agent. Iya. Itu pada saat sedang akupunktur. Iya, Oh, gitu. tahun berapa ya, kurang lebih tahun 2015. Berarti belajar akupunktur juga dong ya? Atau cuma bisnisnya aja? Kalau saya gitu maksudnya. Ya saya sampai buka praktek Pak. Oh, sampai buka praktek? Iya, tapi memang yang dekat-dekat aja, relasi yang dekat aja, karena Oh, kan yang kenal untuk baik aja. treatment akupuntur kan memang perlu satu kali sesi itu 2 jam, 3 jam gitu. Oh, gitu. Jadi Iya, buat iya. nolong lah intinya Bantu sih. aja ya. Iya. Jadi nggak terlalu bisnis lah ya buat ngisi waktu. Iya, betul. Nah, setelah itu ada yang ngajak untuk gabung di kantor agent properti. Iya. Nah, itu kenapa tertarik ke properti? Padahal udah punya bisnis akupunktur tadi. Ya itu Pak, balik lagi ke memang saya tuh emang dasarnya nggak bisa diam Oh, gitu. nggak bisa Jadi diam saya tuh tadi ya. pengen mencoba hal-hal yang baru, pengen Iya, belajar iya, hal-hal iya. yang baru gitu. Oke. Iya. Dan ternyata setelah ditekuni
asik banget. Oh, I see. Iya, asik banget. Cocok lah gitu ya? Iya. Cocok sih karena saya jadi ketemu sama banyak teman. Ya. Ada pengetahuan baru juga gitu, Pak. Menambah wawasan, menambah teman-teman, menambah relasi gitu ya. Betul. Dan itu ternyata sesuai dengan passionnya kali ya. Iya. Jadi akhirnya ditekuni dan akupunktur ditinggalin. Karena pandemi sih Pak, karena pandemi jadi. Pandemi. Oh ya, tahun berapa itu sih? Waktu mulai properti? Mulai propertinya sih tahun 2015. Oh 2015, oke. Setelah itu masuk di properti dan akupunkturnya ditinggal atau di. Tambah hari sih sambil beriringan sih Pak, beriringan. Paralel ya? Paralel. Tapi karena adanya pandemi ini kan nggak enak ya Pak ya, soalnya kalau misalnya akupuntur tuh kebanyakan kita tuh nge-handle-nya tuh orang-orang yang sudah lanjut usia gitu. Dan ini kan kalau pandemi kan kita resikonya juga. Setuju. Ya maksudnya tuh jadi takutnya kita OTG gitu. Bener, ya jadi saya tuh memutuskan untuk stop di sana. Siap. Jadi demi keamanan ya, demi kesehatan. Jadi akhirnya fokus di properti ya saja ya. Oke. Nah, berapa tahun Ci sampai akhirnya ya katanya sekarang buka Foyer Realty ini? Foyer itu berdiri tahun 2018 setelah melalui beberapa pemikiran yang matang sih Pak. 6-7 bulan kita godok konsep Foyer ini. Oke. Nah, sebelum masuk Foyer, boleh saya ingin menggali sedikit ya. Apa yang dirasakan Cici selama 3 tahun menjadi marketing properti, suka dukanya Ci? Suka dukanya tentunya lebih banyak sukanya karena saya memang senang di bidang ini, saya sangat enjoy. Jadi memang untuk di bidang ini saya bilang sih ya ketutup sih Pak, dukanya tuh ketutup sama sukanya. Jadi karena banyak sukanya, jadi dukanya nggak kerasa lah gitu ya. Kedua, karena Cici istilahnya menyenangi bidang ini, jadi nggak kerasa tuh yang dukanya gitu ya. Iya. Gitu. Saya sangat enjoy lah di properti. Iya. Pernah dapat reward penghargaan sih ya? Puji Tuhan pernah ada reward ke luar negeri sih. Oh pernah juga. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kembali ke Foyer tadi ya. Jadi itu tahun 2018 ya? Betul. Nah, boleh tahu sedikit Ci mengenai kata Foyer nih. Ini banyak yang belum tahu. Foyer itu maksudnya apa gitu? Foyer itu sebetulnya filosofinya tuh seperti satu ruangan yang menjadi penghubung untuk ruangan-ruangan yang lain sih Pak. Bisa dibilang itu foyer itu sebagai lobby kalau di hotel. Ya jadi di foyer ini kita bertekad untuk memberikan servis yang terbaik untuk klien-klien kami. Gitu. Jadi foyer itu tadi artinya penghubung. Betul. Dan itu filosofinya sama dengan agent properti mungkin ya? Iya, kita kan sebagai penghubung juga ya Pak ya. Betul. Ya. Sebagai mediator ya. Sebagai mediator. Sebagai konsultan juga. Ya. Betul. Ya, jadi memang itu yang prinsipnya bahwa agent properti itu tugasnya adalah sebagai penghubung, sebagai mediator, begitu juga sebagai konsultan kepada kliennya ya. Sedangkan penghubung ya mungkin bisa berhubungan dengan urusan pajak, urusan notaris, urusan perbankan gitu ya. Kita berdiri di tengah kan gitu ya. Kita harus ngerti semualah kebutuhan klien kita. Karena sebagai konsultan tadi ya. Sebagai problem solver juga. Nah, kalau ada masalah. Siap. Nah, sekarang 2018 ya, tadi buka foyernya ya. Betul. Nah, sekarang 2022 kurang lebih 4 tahun. Nah, boleh tahu ya, kira-kira selama 4 tahun ini suka dukanya katakanlah membuka kantor kan mungkin kalau dulu jadi marketing itu kan fokusnya jualan ya kan, cari listing, promosi dan sebagainya ya. Sedangkan ketika menjadi principal atau menjadi member broker itu kan fokusnya beralih gitu kan, bahwa kita sebagai ya katakanlah bisnis properti yang fokusnya kepada SDM, sumber daya gitu ya. Nah, sekarang boleh tahu ya, katakanlah strategi atau mungkin suka duka dan sebagainya. Silahkan sih. Sekarang juga sebetulnya saya masih jualan sih Pak, tapi memang kecenderungannya berkurang. Jadi persentasenya berkurang karena fokusnya memang sekarang ke marketing di kantor. Siap.
gitu. Jadi memang mulai bergeser gitu Pak. Siap. Iya. Karena mungkin klien-klien lama masih ada ya, penjual Betul. pembelinya yang katakanlah masih keep contact, jadi itu perlu juga untuk istilahnya di servis ya, Iya. tetap Mostly dari yang lama-lama sih Pak. masih lama Iya. ya. Oke. Nah, tapi karena sebagai prinsipal mau nggak mau katakanlah perhatiannya mulai bergeser bahwa sekarang mengelola kantor, sehingga harus merekrut, harus training, harus membina, motivasi dan sebagainya. Iya. Kebetulan kita juga ada 3 prinsip sih Pak di Foyer ini. Prinsip? Yang kita jalanin setiap harinya. Oh, di kantor ini? Iya. Budaya perusahaan mungkin ya? Budaya perusahaan. Oke. Saya ceritakan Ci, seperti apa nih budaya perusahaan? Yang pertama kita tuh menganut asas demokrasi. Asas demokrasi. Iya. Waduh, kayak politik. Asas demokrasi juga nih. maksudnya tuh kita tuh no otoriter gitu. Jadi setiap ide-ide dari teman-teman kita tampung, di mana program-program dari Foyer sendiri kebanyakan ya memang dari ide-ide dari teman-teman. Oh, dari Iya. teman-teman marketing sendiri. Iya. Oke. Jadi dalam melaksanakan kebijakan tidak hanya dari prinsipal ide-idenya, tetapi juga dari marketing ya. Kita diskusikan Diskusi, sama-sama. atau istilahnya mungkin brainstorming ya kalau Iya, betul. di dalam perusahaan. Jadi kita mungkin meeting, kita mungkin mengemukakan pendapat-pendapat. Nah, dari pendapat itu mungkin nanti ada Iya. diterapkan. Karena kalau misalnya kita diskusi, kita komunikasi, dari feedback itu sering kali ya Pak ya muncul tuh program-program yang oke. Oh, gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua itu kita asasnya kekeluargaan. Oh, Ya, kekeluargaan. kita semua di Foyer itu semuanya keluarga. Siap. Kita kadang-kadang suka pergi bareng-bareng di luar Hmm. properti ya Pak ya. Kadang-kadang juga suka TikTok bareng, kadang-kadang gitu suka ya. ya kita as a family aja. Oke, bagus. Jadi pertama tadi demokrasi, tidak otoriter, kedua ditambah dengan kekeluargaan. Iya. Jadi menganggap hubungan kita dengan marketing itu ya tidak semata-mata hanya karena urusan kerjaan, tapi Betul. ada urusan lain yang Semuanya adalah keluarga. semuanya ada keluarga, kan hubungannya lebih akrab ya, lebih dekat gitu ya. Iya. Oke, bagus, itu satu prinsip yang menurut saya memang sangat diperlukan dalam dunia kantor agen properti ya. Iya. Prinsip berikutnya apa, Ci? Prinsip ketiga itu Foyer tidak akan dan tidak pernah membajak marketing dari kantor agen properti lain. Wah, ini yang menurut saya kita perlu budayakan juga nih. Iya. Ya, bahwa kantor agen properti itu jangan sampai membajak kantor agen properti yang lain. Iya, karena memang di dunia properti ini bisa dibilang hubungan baik dengan sesama kantor agen properti itu sangat penting, Pak. Pasti. Kantor agen properti lain itu untuk Foyer adalah bisa dibilang stakeholder, mitra. Mitra ya. Iya, Betul sekali. Jadi teman-teman sesama agen properti itu adalah mitra kerja kita, di mana kita saling co-broking dan sebagainya ya. Iya. Nah, sehingga kalau ada kasus bajak pembajak tentu hubungan menjadi nggak enak ya. otomatis seperti itu Otomatis sih, ya. Pak. Oke, Iya, baik. Jadi otomatis. itu diterapkan di dalam perusahaan bahwa tidak membajak No atau hijack. mengajak. Nah, no hijack ya. Jadi yang pertama Harusnya seperti itu, harusnya. ideal seperti itu, betul. Dan kita juga mungkin perlu membudayakan itu bahwa jangan sampai membajak ya. Oke, ada lagi yang keempat sih? 3 itu aja. Itu aja ya. Jadi demokrasi, Kekeluargaan. kekeluargaan, no hijack. Ya. Baik. Nah, sekarang selama 4 tahun ini berjalan, marketingnya sudah ada berapa sekarang nih, Ci? Marketing sekarang 19 orang. Ada 19 orang. Iya. Nah, itu apakah 19 itu katakanlah banyaknya katakanlah orang senior atau orang muda atau menengah? Kita Seperti mix apa? sih, Pak. Oh, mix ya. Iya. Jadi ada variasi yang muda ada, menengah ada, dan yang senior Kurang lebih juga ada. dari 20 sampai 51 tahun ada. Oh, ada yang 50 itu juga. Ya, Wah, ada. berarti ini juga ya, apa namanya, bervariasi ya. Ya, karena kan memang untuk di profesi ini yang paling penting kan passion dan kemauan ya, Pak, serta fokus gitu. Nah, setuju. Ya, usia tuh kelihatannya jadi unsur nomor kesekian lah. Iya, betul. Jadi yang utama adalah fokus, apa lagi? Kerja keras, Kerja keras,
dan passionnya. Ya. Ya, jadi yang pernah Cici alami ya pada Ya. saat jadi marketing ya. Harus senang Harus di bidang ini. Ya, Harus happy tadi Harus ya. happy. Harus enjoy. betul. Supaya nanti dalam pekerjaan ataupun suka dukanya semua dijalani dengan Iya. happy ya. Semangat dulu Pak, baru Semangat bisa yang pertama. jalanin. Oke, Gitu. oke. Bagus, dan ini Cici terapkan kepada marketingnya ya, pengalaman Iya. selama 3 tahun tadi ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa Amin, terapkan. amin. Oke. Nah, sekarang mungkin dalam kesempatan ini saya akan memberikan waktu kepada Cici untuk bisa mempromosikan katakanlah Kantor Foyer Realty ini kepada teman-teman pemirsa YouTube ini. Silakan, Cici. Ya, buat teman-teman yang menonton podcast ini, terutama buat ibu rumah tangga seperti saya, yang pengen punya wawasan yang lebih luas, punya banyak temen, punya penghasilan yang lebih dari lumayan ya. Silakan kontak saya Susan Foyer di 0838 211 211 17 atau kirimkan CV kamu ke foyer@bdg@gmail.com. Ya, gitu Pak Tatang, makasih. Baik, oke teman-teman, jadi silahkan kalau yang mau bergabung di Foyer Realty bisa menghubungi Ibu Susan. Ya, Dan hubungi saya. tadi mungkin bisa mempromosikan juga tadi keunggulan atau budaya perusahaannya tadi ya, Iya, punya demokrasi, keluargaan, no hijack. iya kita biar kita bisa berkembang sama-sama. Siap, oke. Nah sekarang berhubung waktu kita terbatas, saya ada satu pertanyaan terakhir nih. Ya sekarang mungkin masih baru lah ya, Foyer 4 tahun, masih ABG balita lah ya. Iya, Sudah betul. bisa lari tapi ya. Amin, Patah. amin. Lari. Nah, ada rencana nggak untuk bikin franchise Foyer Realty ke depan? Untuk sementara saya fokus ke internal saya sendiri dulu sih Oke, Pak. fokus dulu membangun Iya, dulu ya. membangun dulu. Membangun dulu 4 tahun, tapi nanti kalau udah 10 tahun, 15 tahun mungkin bisa jadi ya Foyer Realty jual franchise ya. Amin. Oke, baik Cisan, karena waktu kita terbatas, jadi Ya. kita hari ini bincang-bincangnya cukup, dan mudah-mudahan ini akan ada manfaatnya buat teman-teman penonton dari YouTube kita. Ya, pengalaman sebagai agent properti, sekarang pengalaman sebagai prinsipal. Iya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita doakan mudah-mudahan Foyer Realty semakin sukses, Makasih, semakin Pak Tatang. berkat buat banyak orang ya. Amin. Baik teman-teman, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Ibu Susan dari Foyer Realty. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum itu, sebagaimana biasa, kita minta teman-teman untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam kolaborasi, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.